Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam dari kami, Kementerian BUMN, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo bisa menyempatkan hadir di acara Rakor BUMN dan juga arahan kepada para direksi yang hadir. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kehadiran Ibu Negara, Ibu Iriana Joko Widodo. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Menteri Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung yang hadir mendampingi. Dan izin Bapak Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada istri saya mendampingi kebetulan. Dan tentu para direksi 20 BUMN yang sengaja kita undang ke sini karena tentu kinerja yang kita pandang terus membaik dalam 1-2 tahun terakhir. Adapun yang kami akan sampaikan Bapak bahwa sesuai dengan arahan Bapak sebelumnya bahwa kita harus terus mentransformasi BUMN, maka kita coba memetakan problem dan justru juga bagaimana mengimplementasikan dan juga memastikan hasilnya ada Bapak. Karena itu kita awali ketika Bapak memerintahkan saya untuk menjadi Menteri BUMN waktu itu. Terus terang beban Bapak, karena ini besar sekali jumlahnya. Tetapi di situ kita coba mencari apa penekanan atau garis-garis kebijakan yang semuanya bisa seimbang dan baik untuk para direksi dan Kementerian BUMN bisa melakukan sebagai tolak ukur. Karena itu kita meluncurkan 5 prioritas utama Kementerian BUMN saat itu yang kita sudah paparkan kepada para direksi dan seluruh perusahaan. Lalu juga kita mencari juga mengenai core value daripada sebagai manusia Bapak. Karena itu kita melihat akhlak adalah salah satu yang menjadi kunci buat kita semua. Lalu kita juga fokus bagaimana merestrukturisasi dari 108 menjadi 41, dari 27 klaster menjadi 12. Dan tentu transformasi BUMN tidak ada artinya tanpa transformasi human capital Bapak. Karena itu kita menekankan kepada para pimpinan BUMN yang sudah menjabat, selain tadi core values juga menjadi mentoring, kita penting menekankan kesetaraan gender. Karena itu kita menekan untuk menargetkan mendapat 15% kepemimpinan perempuan di tahun 2021, di tahun 2023 25%, dan juga kita harus punya keberpihakan kepada kepemimpinan muda. Karena seperti yang saya sudah sampaikan kepada para direksi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita otak, pikiran, hasil karya yang luar biasa, tetapi tidak memberikan umur Bapak, jadi ada batasannya. Apalagi pembentuk Indonesia sendiri mayoritas sekarang muda nanti ke depan. Karena itu saya meminta para pimpinan untuk bisa menyiapkan kader-kader terbaik, talenta pool dari dalam dan pun dari luar dengan jumlah 5% di bawah 42 tahun itu di tahun ini dan tahun 2023 10%. Dan tentu bagaimana juga tolak ukur yang jelas makin banyaknya perusahaan BUMN yang masuk menjadi global company, hari ini baru 5. Lalu kita juga Bapak untuk 5 fondasi, ini ada slide-nya Bapak, mungkin saya bisa paparkan. Bahwa nomor 1 memetakan nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia jadi Bapak. Seperti misalnya memang BRI itu korporasi Bapak, tapi tidak bisa meninggalkan daripada pertumbuhan usahanya bagaimana kalau bisa membangun UMKM sebagai lokomotifnya. Nah ini yang kita lakukan dan sama juga Bapak restrukturisasi model bisnis supaya kita fokus ke core-nya tapi bisa terus menjadi excellence dan bersaing. Seperti yang kita lakukan sekarang contoh di rumah sakit yang tadinya tersebar di bawah PTPN, Pertamina, Pelindo, sekarang menjadi satu grup rumah sakit sendiri yang jumlahnya 70, bahkan menjadi rumah sakit terbesar di Indonesia dalam segi jumlah tempat tidur yang tadinya rugi menjadi untung,
Bahkan kita sudah mendapatkan penghargaan dari Asia menjadi the best hospital dan juga pelayanan COVID terbaik waktu itu Bapak. Karena itu kita tingkatkan lagi untuk bekerja sama dengan Rumah Sakit Internasional Mayo Clinic supaya kita naik kelas dan juga bisa membalance daripada 600.000 bangsa Indonesia yang masih berobat ke luar negeri. Nah tentu hal-hal lain bagaimana refocusing kepada model bisnis ini menjadi kunci. Pengembangan digital tidak kalah pentingnya karena memang disrupsi ini terjadi Bapak. Karena itu bagaimana kita mendorong yang kemarin saya sampaikan Bapak 5G mining, apa juga Telkom sekarang harus menjadi data center, tidak hanya bisnis telco lagi. Dan saya menekankan kepada direksi R&D-nya dibalikan kepada universitas Bapak. Jangan kita yang menjadi R&D. Kita hanya mengkorporisasikan hasil daripada riset daripada anak-anak bangsa. Lalu peningkatan investasi ini tidak lain Bapak untuk menjaga bagaimana BUMN ini selama ini gray area-nya terlalu sulit untuk dikendalikan antara penugasan dan aksi korporasi. Karena itu kita menekankan bisnis proses di sini Bapak. Bisnis proses menjadi kunci dan insya Allah kalau bisnis prosesnya baik, investasinya meningkat. Yang terakhir tentu SDM berkualitas harus menjadi bagian daripada transformasi ini. Lalu kita juga bisa lihat Bapak ini akhlak bahwa ini artinya ada amanah Bapak yang selalu Bapak ajarkan kepada kita semua. Tetapi amanah saja tidak cukup kalau nggak kompeten Bapak. Jadi ini yang penting. Kemarin kita bercanda Bapak sama Pak Gubernur, katanya Pak Gubernur ada 2 tipe manusia yang paling dia benci, Pak Victor Laskodat Pak. 1 pinter tapi rakus katanya. Yang kedua ya bodoh tapi rajin. Loh saya bilang kenapa Pak Gub? Wah bodoh rajin-rajin semua yang dikerjain salah juga. Jadi percuma betulinnya capek kata dia. Jadi ini kompeten juga artinya penting Bapak. Dan tentu harmonis Bapak. Kita dalam melakukan transformasi tentu kita tidak mau gaduh tapi harmonis itu penting, tapi ketegasan harus menjadi hal yang ini. Loyal penting Bapak, tidak loyal kepada diri sendiri tetapi loyal kepada Indonesia dan tentu kesejahteraan daripada rakyat Indonesia dan tentu pasti ada reward atau hadiah buat kita secara pribadi apakah bonus ataupun gaji. Adaptasi menjadi penting karena perubahan yang terjadi dan tentu gotong royong merupakan hal yang tidak kalah pentingnya. Dan ini alhamdulillah Bapak karena dorongan Bapak, akhlak ini kemarin dari Menpan RB berinisiasi mencoba mensinergikan Bapak. Kemarin makanya ada ASN berakhlak gitu Bapak. Lalu dari 2 klaster Bapak ini ada tinggal 41 Bapak di Wamen Papahala ini ada 12. Ada Pertamina PLN yang masuk kepada energi dan migas, lalu klaster industri minerba itu ada Mine ID, lalu klaster industri perkebunan kehutanan itu ada PTPN dan Perhutani, klaster industri pangan itu ada Pupuk, Bulog dan RNI, klaster industri kesehatan itu Bio Farma, Kimia Farma, Indofarma dan rumah sakit itu di bawah dia Bapak. Memang ke depan Bapak kita harapkan ya kalau bisa di masing-masing klaster ini jumlahnya 2 atau 1 saja, jangan terlalu banyak. Seperti Bulog dan RNI sebenarnya kan agak mirip Bapak. Lalu kalau perkebunan perhutani pun sebenarnya agak mirip. Nah itu kita lihat. Nah tentu Land Karakato Steel dan ini yang surveyor ada seperti ini. Slide berikutnya. Nah beban daripada Wamen 2 memang cukup banyak Bapak karena beberapa perlu waktu proses untuk penggabungan. Kalau kita lihat di sini dari industri keuangan saja ada Mandiri, BNI, BRI, Bank BTN, Peruri. Lalu klaster asuransi dana pensiun, ini ada AFG Jiwasraya, Asabri, Taspen. Lalu ada Reinsurance Indonesia. Lalu ada klaster telekomunikasi Bapak, ini ada Telkom, ada PFN. Ini PFN sebenarnya dipisahkan karena membantu dunia film yang sedang kesulitan Bapak. Jadi lembaga finance film. PPA Dana Reksa ini sebenarnya aset management Bapak. Itu.
Lalu klaster infrastruktur ada HK, ADI, Waskita, Wika, PP, Perumnas, Jasa Marga, dan Semen. Ini menjadi satu grup besar Bapak, karena semua perlu semen di situ. Klaster logistik ada Pelindo yang sudah digabungkan, terima kasih Bapak meluncurkan hari ini. KI, Damri, Pelni, ASDP, Pos Indonesia. Yang terakhir ini penggabungan yang sudah Bapak lakukan juga Injourney, penggabungan daripada airport, Candi Borobudur, Sarina, hotel dan lain-lain menjadi satu, dan tetap ada Airnav karena memang sulit digabungkan di situ Bapak. Lalu slide berikutnya Bapak, alhamdulillah Bapak, kita juga setelah melakukan transformasi, kemarin mendadak kita kedatangan Komisi ASN, kita mendapat nilai tertinggi bersama Kemenkyu untuk transformasi untuk ASN-nya Bapak. Jadi ini sesuatu yang kita sangat gembira, selain BUMN-nya bertransformasi, ternyata ASN-nya dinilai baik, dan selama ini biasanya BUMN itu terbawah Bapak, sekarang menjadi 2 besar bersama Kemenkyu. Dan juga administrasi excellent juga kemarin dapat penilaian yang sangat bagus Bapak. Ini juga menjadi kunci bagaimana tadi bisnis proses. Slide berikutnya. Nah ini Bapak, tentu Bapak selalu mengajarkan ke kita hasilnya apa. Nah ini alhamdulillah Bapak, kalau kita lihat dengan efisiensi kita, dengan kerja keras, saya mengucapkan terima kasih kepada 2 wamen, dan ini ada Pak Sesmen juga Pak, dan seluruh jajaran. Kemarin kita rakor di sini bahwa 2020 Bapak dengan keterpurukan, tetapi di 2021 dengan efisiensi yang luar biasa Bapak, seperti saya sampaikan Capex dan lain-lain kita perhatikan, ini direksi kita harapkan juga kita tekan Capex-nya, tingkatkan produksi. Kalau sekarang kita lihat ini energi sendiri itu kita tumbuh penjualannya 13% Bapak. Lalu financial service tumbuh 7%, lalu juga mining tumbuh, ya, yang lainnya semua tumbuh Bapak. Dan kalau kita lihat secara perbandingan keuangan, artinya kita meningkat 96,5 triliun Bapak. Jadi ini hasil yang luar biasa daripada direksi BUMN yang sejalan seiring kita bisa lakukan ini. Laba bersih juga Bapak, kalau kita lihat semester 2001, ini baru semester 1, jauh lebih tinggi daripada laba bersih selama setahun 2020 Bapak. Jadi kalau dibandingkan dengan semester 1-nya jauh Bapak, 5,7 triliun jadi 26. Dibandingkan full year juga masih jauh Bapak, 13 ke 26. Jadi kita meyakini transformasi ini dan konsolidasi ini kita dengan dukungan Bapak, insya Allah Pak, amanahnya kita jaga dan hasilnya ada, sehingga juga pemerintah bisa mendapatkan juga pemasukan-pemasukan lain di kala situasi seperti ini Bapak. Dan tentu yang terakhir yang saya sampaikan ke Bapak, kita ingin menciptakan persaingan kepada para direksi. Karena itu ada penilaiannya Bapak yang kita lakukan, 1 kinerja keuangan, dampak sosial, dan juga future growth impact. Jadi ada nggak potensi pengembangan perusahaan. Itu saja dari saya Bapak, mohon kira-kira ada arahan, pandangan agar para direksi ini bisa confidence untuk berkompetisi karena dukungan daripada Bapak Presiden secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.